parkir itu distandarkan harganya pemerintah, tidak boleh mereka menarik misalkan melebihi daripada. Di Batara Expo yang tahun kemarin itu kan sempat ribut kan, artinya UMKM yang ribut, dia nggak dapat tempat padahal sudah bayar segala macam. Kalau saya lebih berpikir kepada kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar daripada masyarakat. Bagi Pemkab Barito Utara di usia yang 74 tahun ini, apa yang paling mendasar yang kira-kira harus Pemkab lakukan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya? Apalagi kita di sini masyarakatnya semua menginginkan dewa bisa hadir di Barito Utara. Bukan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barito Utara. Kita di sini bincang-bincang membahas isu-isu terkini di seputar Barito Utara. Kali ini saya Daniel Hadi masih ditemani pemimpin redaksi mediaitul.com Bung Melkianus He, dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Sekretaris Panitia HUT Barito Utara ke-74 sekaligus HUT RI ke-79. Selamat siang Bung John. Selamat siang Bung Heri John Setiawan. Ya. Beliau ini adalah merupakan entertainment, meskipun dia PNS, tapi yang makanya selalu ditempatkan di seksi-seksi sibuk, terutama untuk kegiatan-kegiatan ulang tahun Hari Besar Barito Utara. Siap. Ayo Bang Melki, apa mungkin yang kita bisa bincangkan kesiapan HUT Barito Utara ke-74 ini, apa saja mungkin yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menghibur masyarakat dan juga halayak ramai. Oke. Terima kasih Den. Apa kabar Bung John? Alhamdulillah bagus dan sehat. Amin. Kita. Jadi kalau Bung John bukan orang baru untuk kita, salah satu pejabat yang menjadi rekan intens untuk kami berdiskusi. Artinya jadi teman baik di luar podcast maupun di mana-mana, selalu kita punya waktu untuk bertemu. Tapi kali ini kita di arena podcast mungkin agak lebih formal, ada hal yang ini apa Bung John terkait dengan HUT ke-74 Kabupaten Barito Utara aja. Saya coba ini, kalau HUT kemerdekaan oke, walaupun disatukan. Tema apa yang diangkat oleh Pemkab berkaitan dengan HUT kita ini? Terus pertanyaan langsung saya sambung dengan pertanyaan kedua, apa alasan Pemkab Barito Utara mengangkat tema tersebut? Seperti apa yang ditanyakan tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan HUT Kabupaten. Hari ulang tahun Kabupaten ini sebenarnya sudah hal biasa saja, sering kita laksanakan setiap tahun ya. Nah kebetulan tahun ini juga tetap diselenggarakan, dan kami secara pribadi dan kedinasan dipercayakan sebagai panitia menjabat sebagai sekretaris kegiatan tersebut. Berkaitan dengan kegiatan tentu saja ada temanya ya, yang menjadi mendasar hajat keinginan kita di Kabupaten Barito Utara ya. Ini sporting semangatnya gitu, yaitu tema kita tahun ini berkaitan dengan harmonisasi dan kelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Itu tema kita. Dalam artian tanda kutip secara garis besar ya. Makna di dalam jelas kita menginginkan Barito Utara ini kondusivitas ya, semua masyarakatnya. Kemudian pembangunan pun kita bercita-cita bisa baik, kemudian juga bisa menyentuh masyarakat kembali, karena tidak lain sebenarnya cita-cita setiap pemerintah ingin mensejahterakan masyarakatnya ya, ingin membahagiakan masyarakatnya. Nah ada kaitannya ke sana, apalagi dengan kondisi-kondisi saat ini ya, yang perlu mendapat perhatian juga bagi kita. Nah kita angkat tema itu, mudah-mudahan bisa tepat, nah nanti dimaknai hal yang positif gitu. Kami kira demikian. Untuk rangkaian-rangkaiannya mungkin apa aja kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan itu Bung John? Untuk kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten dan HUT RI sebenarnya terkait ya, karena panjang sekali. Nah
di sini sebenarnya kegiatan ini kita ingin apa? Ingin memberikan masyarakat di samping hiburan juga mereka terlibat dalam kegiatan tersebut rasa memiliki Barito Utara, ya kita harapkan gitu. Nah kegiatannya antara lain rendon yang sudah tersusun ya kita buat sebagai rupa, memang panjang waktunya, bisa tembus nanti sampai September lah, mungkin Hari Olahraga Nasional. Kegiatan yang kita coba susun dan tidak tertumpuk gitu. Biasanya kan kalau kegiatan tertumpuk itu nanti venue di A, venue di B terpisahlah yang menonton ya, yang menyaksikan masyarakat kita. Kita ingin masyarakat itu bersama-sama bisa menikmati semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita sudah menyusun rendon. Kemarin sudah dilaksanakan kegiatan kita yang pertama berkenaan dengan senam sehat dan jalan santai yang sudah dilaksanakan tanggal 18 Juli ya. Nah itu melibatkan baik itu lembaga pemerintah, pihak pendidikan juga dan masyarakat untuk kegiatan tersebut ya. Kemudian selain itu juga saat ini sedang berlangsung juga yang pencinta otomotif sedang berlangsung Fun Yamaha Road Race ya. Nah kami berterima kasih kepada teman-teman atau masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, karena kegiatan ini bukan milik pemerintah saja. Semua masyarakat Barito Utara bisa melaksanakan kegiatan ya, mau RT, kelurahan, desa dan sebagainya. Nah kebetulan road race ini dilaksanakan oleh masyarakat yang semuanya juga sumber dananya dari mereka ya. Mereka kepada pemerintah hanya meminta fasilitas yang ada bisa mereka gunakan. Lokasinya di mana tuh Bang? Lokasi di Bandara Lama Beringin. Nah saat ini berlangsung 20-21 besok final. Jadi ada kolaborasi masyarakat dengan pemerintah. Nah yang bisa pemerintah bantu sisinya mana, yang bisa masyarakat lakukan sisinya mana. Misalkan pemerintah dari sisi kesehatannya yang membantu ya, ini kita bantu. Nah kemudian dari sisi mana, ada sisi pengamanan juga mungkin Pol PP, lalu lintas ada di sub. Nah ini masih di pemerintahan dan juga tentu saja kita terima kasih juga berkolaborasi dengan pihak Polres ya dan Kodim dalam kegiatan ini. Nah selain itu tanggal 22 ini kita akan HUT puncak pelaksanaan upacaranya. 22 apa 23? 22. Oh 22. 22 hari Senin. Seyogianya hari ulang tahun Kabupaten Barito Utara yang ke-74 itu jatuh pada tanggal 29 Juni 2024. Seyogianya, tetapi banyaknya kegiatan pemerintah sehingga kita mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Nah sehingga diambillah tepatnya di sekitar akhir bulan Juli ini ya, karena kebetulan kemarin juga kan seperti kita tahu kegiatan pemerintah adanya evaluasi tersebut ya. Nah kemudian juga selain itu ada kegiatan juga di dalam ini ya, saya buntut aja biar masyarakat sambil mengingat tanggalnya. Nah tanggal 24 itu ada kegiatan untuk hiburan masyarakatnya. Hiburan masyarakat itu di Tiara Batara. Nah di sini kita coba menyajikan memberikan hiburan untuk masyarakat, mendatangkan artis ibu kota. Ya, artis ibu kota tersebut yang pertama yaitu ada dua ya. Yang pertama grup band Kotak yang alhamdulillah testimoninya sudah ada, berarti siap tampil ya. Yang kedua kita memanjakan juga yang suka dangdut gitu, yang suka grup band berarti band Kotak, yang suka ada dangdut ini ada Dahlia KDI ya. Ini biasanya Dahlia KDI ini kepada host musiknya sering ya biasanya gitu. Nah kita coba ya mengkolaborasi. Nah di samping itu juga nanti ada
band lokal lah yang mengisi acara-acara tersebut. Nah kita berharap acara tersebut bisa bersama kita menyaksikan dengan menjaga keamanan, ketertiban semua. Nah tentu saja dengan biasanya kita mendatangkan artis ibu kota itu membludak lah bahasanya di ruang masyarakat. Apalagi di sini kan kurang hiburan ya benar. Nah sehingga ini PR lagi untuk panitia dan pihak keamanan, terutama berkaitan dengan yang pertama mengatur lalu lintas, parkir. Nah di sini kami informasikan memang ada penutupan jalan nanti. Ada penutupan jalan, misalkan penutupan jalan dari daerah Ayani Bundaran Buah ya. Itu di sana sudah tertutup. Ya. Tertutup boleh melalui Jalan Pramuka. Nah, di Jalan Pramuka itu kantong parkir banyak. Ya, kantong parkir banyak di beberapa kantor di sana ya, ataupun halaman di sana yang dekat KONI juga di sana bisa digunakan. Nah, di sana silakan nanti masyarakat yang nah inilah pergerakan ekonomi mungkin muncul juga di sini nanti. Nah jadi di sana nanti silakan berkoordinasi dengan pihak dinas perhubungan, karena yang ya bertanggung jawab di situ dinas perhubungan, tentu saja dengan ada kepolisian juga ya. Nah daerah Pramuka, nah sehingga mereka masuknya lewat mana? Simpang Pramuka, lewat belakang Pemda itu. Nah jalanlah mereka dari Kominfo itu udah ditutup. Tidak boleh, harus berjalan masuk ya. Nah kemudian berikutnya jalan yang kita tutup itu di Ayani di sebelah. Kalau dulu kita di Bundaran Patung ya, sekarang kita majukan saja karena memperhatikan masyarakat juga. Ada yang bilang Pak terlalu jauh satu, yang kedua yang jualan makanan ya bisa penghasilan orang, jadi kita perhatikan juga. Nah kedepannya mungkin kita ke arah Telkom. Nah kantong parkirnya kita minta nanti kerjasama dengan Telkom, halaman Telkom ke belakangnya ada lapangan sepak bola. Nah kita arahkan sepeda ya, kita arahkan ke sana untuk kantong parkir yang dari sebelah sana. Nah sekarang kita perhitungkan lagi yang dari jalan Imam Bonjol ya. Nah jalan Imam Bonjol lagi kita tutup pas bundaran itu lagi, jalan lagi ya. Nah jalan lagi, masyarakat nanti silakan kondisi ini bisa memanfaatkan parkir itu. Parkir itu distandarkan harganya pemerintah, tidak boleh mereka menarik misalkan melebihi daripada misal sepeda motor 2.000, mobil sudah 5.000 gitu. Jangan mengada-ada. Nah pemerintah tidak mengambil keuntungan dari situ, tidak. Silakan, atau yang punya halaman rumah tidak jadi masalah, itu hak mereka. Tetapi nanti ada di sana pengawasan oleh pihak keamanan ya gitu ya, ada pengawasan. Nah di sana kita tutup. Nah kemudian berikutnya dari daerah lagi ada Jalan Bangau lagi. Nah di sana nanti akan terkondisikan juga ya parkirnya, sehingga mereka berjalan menuju ke Penyujung semuanya jalan ya. Sebenarnya kita mengharapkan masyarakat jangan seperti tahun-tahun yang lalu selalunya fokus ke Pramuka, akhirnya Pramuka macet. Nah di sini kami imbau lebih bagus mereka melalui Ayani ya. Jadi Ahmad Yani yang arah Telkom lebih dekat mereka. Nah kalau mereka melalui Ayani yang jalan ada Bundaran Buah itu terlalu jauh bagi mereka, nanti terlalu jauh mengarahnya ya. Jadi itu beberapa saran kita. Sehingga semuanya kenapa harus jauh ya, karena memang jangan terlalu kalau mobil sepeda motor banyak di sana kaitannya dengan evakuasi. Kalau terjadi apa-apa ini susah susah kita melakukan pergerakan di sana. Dan juga untuk PKL itu sudah ditata di sepanjang Jalan Ayani yang depan Balai Antang sampai mengarah ke SD Melayu 5. Artinya di halaman kantor bupati itu kosong parkir ya. Tapi ada ditaruh videotron atau apa untuk memecah massa? Ada seperti biasa ada ditaruh oleh Kominfo. Layar lebar lah gitu ya, layar lebar ada ditaruh.
untuk pemecah itu. Nah, sehingga di halaman Pemda itu tidak ada parkir motor. Ya, yang biasanya kan diisi, sekarang kosong. Ya, sekarang kosong gitu di situ. Nah, sedangkan untuk jalur PIP dan VVIP masuk itu ya kayak undangan khusus, itu jalur masuknya mereka nanti memang melalui jalan samping. Bukan, jadi jalan Yani Bundaran Buah. Jadi mereka bisa dibuka oleh petugas, ada undangan atau stiker. Jadi mereka bisa diloskan dan nanti mereka masuk mengarah ke belakang kantor Pemda. Di sana disediakan tempat parkir, kantong parkirnya di kantor BKD ya, BKPSDM mungkin ya, kemudian bisa sampai ke BPD, sampai ke Dela. Nah, atau lingkungan kantor belakang lah, itu disediakan. Kita harapkan bisa steril. Nah, kecuali ada mobil nanti pimpinan ya Prokopinda lah, mungkin ada nanti ditempatkan terkhusus di dekat dengan, tidak jauh di samping kantor Pemda juga, tetapi mudah mengakses menjemput kembali gitu. Nah, ini coba kita atur. Nah, mudah-mudahan apa yang kita strategi bisa berjalan gitu. Karena kadang-kadang di lapangan ini kondisional. Nah, itu paling tidak untuk hiburan terus berlanjut ya. Nah, di sini lagi yang lebih ramainya lagi, lebih memanjakan kepada masyarakat kita, UMKM, perdagangan dan sebagainya, adanya Expo. Batara Expo. Itu dari tanggal berapa itu? Nah, Batara Expo itu dari tanggal 26 Juli sampai 4 Agustus. Jadi 10 hari. Ya, karena penanggung jawab kegiatan dari Dinas Perdagangan, kalau kemarin kita 5 atau 6 hari, karena terlalu kelihatannya kurang puasnya masyarakat. Kemudian juga kasihan juga yang mereka UMKM. Nah, untuk tahun ini mereka diberikan gratis menggunakan tenda. Ya, diberikan gratis menggunakan tenda. Yang informasi disampaikan oleh panitia menyediakan tenda-tenda ya. Yang mampu disediakan oleh panitia sesuai dengan vendornya ya, vendor penyedia tenda. Nah, di situ ya. Nah, di dalam kegiatan itu pun nanti berbarengan juga ada acara Festival Budaya Ia Mulik Bengkang Turan. Nah, jadi ada kegiatan ya, nanti pembukaannya sama-sama tanggal 26. Nah, yang menariknya lagi, selain Batara Expo, ada Festival Budaya Ia Mulik Bengkang Turan itu kegiatannya tidak hanya di Expo. Nanti di beberapa venue di tempat kegiatan, misalnya kalau misalkan lomba mendayung ya di Sungai Barito, kemudian lomba BCKMB ya, kemudian ada lomba mungkin belogo, menyipet dan sebagainya. Nah, itu nanti ada venue-venue khusus lagi. Nah, rundown sudah kita sampaikan melalui media sosial, bisa disampaikan, masyarakat silahkan mau menonton, sampai lomba melamang. Ya, ada semua di sana. Nah, itu sama dilaksanakan bersamaan dengan itu. Karena apa? Perhitungan kita begini. Kalau Expo itu kan biasanya ramenya dari sore ke malam. Yang ramenya biasanya. Makanya kegiatan Festival Budaya mereka bisa sampai setengah hari gitu di venue lain gitu, yang lebih terdekat, yang disesuaikan. Nah, setelah itu tanggal 4, selain itu kegiatan itu ada kegiatan sosial lainnya. Ada anjang sana, kita berkunjung ke panti asuhan atau ke tempat yang apa gitu ya, ada kegiatan-kegiatan itu. Ada kegiatan sosialnya juga ya, kita melakukan, tidak hanya yang sifatnya kayak yang ada hiburan tadi, kegiatan lain ada yang dibuat pemerintah ya. Nah, setelah selesai, di mana kegiatan olahraga lagi ada? Nah, ada lagi, belum putus. Nah, setelah Expo itu selesai, 4, dilanjutkan lagi kegiatan oleh leading sektornya, kita minta KONI. Nah, KONI lagi. KONI ini ada beberapa cabang sudah menyiapkan melanjutkan itu.
Nah, ada sepak bola, lapangan besar, ada di mini soccer, ada di mini soccer, ada bulu tangkis, ada basket, ada bola voli, bahkan sampai ada drum band yang dilaksanakan. Nah, jadi panjang gitu ya kegiatan itu. Dan kita berharap pun sebenarnya masyarakat kalau ada ide silakan menyelenggarakan. Nah, kita support gitu, kita support apa yang bisa kita kerjasamakan ya. Bahkan sebenarnya kita berharap juga tidak hanya di kabupaten kegiatan ini, di kecamatan pun. Nah, di kecamatan. Nah, ini tinggal kepada masing-masing yang punya wilayah. Ya, di sana kan mereka dengan pihak ketiganya mungkin bisa bekerja sama, bisa melakukan kegiatan apa saja, silakan mereka lakukan di sana. Sampaikan, laporkan kepada kita bahwa kecamatan ini ada aktivitas kegiatan seperti ini, ataupun di Muara Tewe ada kegiatan, ya bisa dilaporkan dengan kita gitu ya. Dan kita ya salah satu contohnya ya Van Yamaha Road Race ini tadi ya punishment kita, berterima kasih. Nah, itulah gambaran pelaksanaan kegiatan HUT. Mudah-mudahan dengan masyarakat menyimak ini mereka sudah bisa melihat, oh ternyata ada kegiatan seperti ini. Oke Bung John, itu dari rangkaian kegiatan HUT Barito Utara dan HUT Kemerdekaan RI ini kan panjang benar nih. Berapa anggaran disediakan oleh pemerintah daerah untuk itu semua? Masalah pendanaan sebenarnya kita ini kalau benar menanya berapa jumlah, itu kelihatannya melekat pada fungsional lebih banyak gitu. Jadi fungsional dia penyelenggaranya misalkan kayak Batara Expo dinas ini penanggung jawab gitu. Balai Kulturan ini ya Pak. Jadi begitu juga KONI nanti kegiatan itu melekat di sana, melekat di dinas masing-masing ataupun dana hibah itu ya. Nah, jadi arahnya ke sana. Memang cukup terbantu hal tersebut, termasuk kalau memang ada support pihak ketiga dalam artian apa, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang kira-kira menurut panitia ada kekurangan misalkan ya, begitu tidak jadi masalah gitu ya. Tapi pada intinya lebih banyak pendanaan tersebut sudah dikondisikan melalui fungsional. Misalkan lagi tenaga kesehatannya sibuk ya, nah itu berarti sudah fungsionalnya mereka, tidak minta ke panitia ya. Nah, misalkan lagi dishub sibuk, diturunkan pasukannya, Pol PP dan seterusnya. Nah itu jadi segala sesuatunya termasuk konsumsi mereka mungkin apa gitu udah terkondisikan sebenarnya. Nah, hal seperti ini ya, yang mudah-mudahan kedepannya lagi bisa kita kembangkan lagi. Misalkan di dinas mana yang bisa kita follow up banyak kegiatan lebih besar lagi. Nah, tinggal strateginya saja lagi. Nah, saya rasa kalau ditanya berapa jumlah anggaran ya, karena harus menjumlahkan dari semua itu ya. Iya, karena kan namanya kegiatan kan menyatukan sebenarnya, menyatukan kegiatan. Nah, misalkan juga bagaimana konsumsi yang ada misalkan itu bisa fungsionalnya di setda gitu. Nah, di setda ada tamu setda gitu. Jadi ada fungsionalnya gitu di sedemikian rupa. Jadi cukup membantu ya kelancaran kegiatan kita. Nah, kondisinya kalau pendanaan kalau dihitung jumlah susah kita. Ya susah kita itu adanya. Nah, gitu kira-kira Bung. Lanjut Bung. Tapi pasti miliaran lah. Kalau dengan artis ya ada risiko ke sana. Kalau dijumlahkan ya. Nah, kalau dijumlahkan jelas itu. Nah, lalu juga kan seperti itu. Iya, kalau sudah itu karena tergantung kan budget terbesar kan biasanya di acara hiburan artis itu. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ya itu tidak bisa pungkiri. Siapa sih yang sampai tidak memahami sekarang kita maunya makan apa? Maunya suka aja Pak, senangnya artisnya mana? Ya,
tingkatannya gitu. Nah, apalagi kita di sini masyarakatnya semua menginginkan Dewa bisa hadir di Barito Utara. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Insya Allah tuh ada peluang. Ya mudah-mudahan pihak ketiga kita kan bisa support yang bantu kita mendatangkan pihak ketiga itu, walaupun informasinya sekian besar Dewa, nah bisa semua, tidak ada yang tidak bisa kalau kebersamaan. Nah, tinggal niatnya, strateginya seperti apa, ya. Nah itu, untuk kegiatan kita karena memang di minute sedemikian rupa. Kalau dulu biasanya semuanya beban ke panitia. Nah, bahwa itu panitia. Nah, sekarang dicoba dengan strategi memfungsionalkan seperti itu. Ada dana hibah dari mana gitu. Nah, jadi meringankan kita sebenarnya itu. Nah, karena mudah-mudahan ke depan strategi itu bagus gitu. Ya, strategi itu bagus gitu. Misalnya kita ingin Dewa, titipkan aja bisa di Expo sekian, selesai. Tergantung anggaran APBD kita. Itu karnaval ada nggak? Biasanya kan setiap perayaan HUT Barito Utara dan 17 Agustus itu biasanya ada. Nanti itu dikondisikan di 17 Agustus. Ya biasanya kalau sebenarnya Expo ini ya pameran pembangunan dulu. Pembangunan sebenarnya. Tapi sekarang kan trennya Expo lain lagi. Misalnya kayak kemarin daerah lain itu namanya Jakarta Fair itu segala apa itu dan sebagainya. Macam-macam lah bahasanya. Kalau dulu kan pameran pembangunan gitu. Nah, itu. Ini kan kolaborasi sebenarnya. Kalau pameran pembangunan kan yang kalau intinya sebenarnya berarti pemerintah menginformasikan kepada masyarakat. Nah, itu. Sekarang dikolaborasikan UMKM ikut dalam kegiatan Expo itu. Disebut Expo karena ada ekonominya di sana. Ada kegiatan ekonominya di sana. Nah, pameran pembangunan itu tetap ada. Nah, semua OPD nanti hadir. Ya, 27 ditambah 9 kecamatan berarti ada 36. Hadir. Ya, ada standnya masing-masing. Ada standnya masing-masing menginformasikan. Mudah-mudahan ada pelayanan juga. Bahkan tidak itu aja. Instansi vertikal kita misalkan dari instansi vertikal kan, bukan dari instansi vertikal kita yang ada di sini kan, misalkan Kodim, Polres, itu, iya bisa dapat juga gitu. Termasuk ya, posisi perusahaan-perusahaan yang ada di sini kan. Itu boleh. Ya, sekarang mereka aktif nggak? Ingin menampilkan, menginformasikan. Sebenarnya kita mengharapkan terutama perusahaan besar. Misalkan ya kita punya gas Bangkanai misalnya. Sebenarnya sangat bagus, apalagi mereka kan mau jualan listrik. Sebenarnya mereka harus tangkap juga sebenarnya seperti itu yang kita inginkan. Ya, kita inginkan ada mereka melihat peluang di dalam Expo kan, yang namanya Expo mau tidak mau ada bahasanya seperti itu. Ya, ada seperti itu sebenarnya. Ya, tapi tinggal lagi kalau perusahaan lainnya mau misalkan mau perkebunan silakan, ya silakan itu. Tambang silakan. Yang terutama kita mengharapkan yang besar-besar kan, yang bisa tampil gitu. Dan gini, orang datang melihat nanti, ternyata Barito Utara seperti apa. Atau bagi anak-anak kita yang sekolah kan, ternyata ya kalau itu tidak ditampilkan sayang juga gitu. Ya, sayang sebenarnya. Nah itu ya kita mengundang semua, ya mereka pun kita minta aktif. Nah jangan yang aktif aja bertanya tuh yang UMKM atau pedagang. Nah kalau itu mereka mesti bertanya kan, bahkan tanya berapa lama. Nah, kan berarti mereka punya strategi marketing juga gitu untuk UMKM dengan durasi itu, ya durasi. Tapi ini ingin memastikan aja, Bung John, kayak yang di Batara Expo yang tahun kemarin itu kan sempat ribut kan. Artinya UMKM yang ribut, dia nggak dapat tempat, padahal sudah bayar segala macam. Yang ini tadi memang disediakan, tapi sebanyak yang vendor punya gitu. Di mana itu ininya tadi itu? Iya, begini. Kalau dulu kan
apa ya bahasanya, kayak ketersediaan ini yang kita jaga juga, ketersediaan dari vendor yang kita kontraknya dengan vendor, yang kita takutkan itu membeludaknya, karena pasti dikejar gitu. Nah pasti dikejar. Nah ini pasti dikejar mereka. Nah ini pun mudah-mudahan mereka paham gitu, paham. Karena kira-kira kemarin tuh mungkin juga karena waktu hanya 5-6 hari, itu kan standar minimal daripada biasanya kalau pasar malam yang saya sebut, itu kan standar mereka kan sebenarnya 10-12 hari gitu, biasa 10-12 hari. Iya, itu biasanya standarnya. Tidak mungkin lebih. Nah saya nggak tahu kedepannya apakah ini kalau mereka yang memiliki misalkan permainan mau datang, tambah rame lagi kan? Tambah rame. Sebenarnya harus datang. Sebenarnya yang itu. Mudah-mudahan mereka datang gitu. Karena itu tidak mengecek habis ke sana kira-kira yang mengikuti expo itu siapa saja gitu, siapa saja yang ada di sana. Nah kita belum terlapor di panitia inti. Nah selain tadi standnya pemerintah, mungkin ada pihak investasi yang berinvestasi tempat kita, kemudian ada UMKM gitu. Nah ini ya mudah-mudahan lah. Yang pasti pertama lancar, aman, dan kebersihan terjaga. Itu. Oke. Nah, Sekretaris Panitia sudah menjelaskan panjang lebar, artinya ini yang menjadi hiburan buat masyarakat kita, dan kita udah juga pegang jaminannya bahwa bukan hanya pemerintah tapi masyarakat diharapkan atau UMKM lah diharapkan proaktif atau berperan aktif lah dalam kegiatan ini, begitu Bung Jon. Nah, saya coba tanya yang agak serius lagi. Tadi gitu. Saya mau highlight kembali pertanyaan saya tadi. Pertanyaan pertama tentang tema dan tentang harmonisasi dan pembangunan berkelanjutan di Barito Utara ya. Kita sudah sering diskusikan ini Bung Jon. Saya kembali tanya lagi. Usia 74 tahun dari kabupaten ini ya, Bung Jon selain sebagai sekretaris panitia adalah staf ahli bupati. Terus juga pernah memimpin beberapa UPD. Saya tahu itu dengan track record yang sangat baik. Nah, menurut Bung Jon dari sisi sebagai birokrat, apa sih yang masih menjadi PR bagi Pemkab Barito Utara di usia yang 74 tahun ini? Apa yang paling mendasar yang kira-kira harus Pemkab lakukan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya? Itu aja pertanyaan saya. Sebenarnya gini ya, kapasitas seperti ini sebenarnya kaitannya begini, harus sebenarnya terkomunikasi lah dengan beberapa OPD, kemudian juga pimpinan gitu ya. Karena nanti kita kalau secara pribadi ya kita punya statement gitu ya, punya statement sebenarnya ya, statement. Nah, tapi pada intinya pemerintah ini sebenarnya selalu ingin mensejahterakan masyarakatnya, membahagiakan masyarakatnya. Cuma sisi mana mungkin Bu Mel kita ditanya seperti apa mensejahterakannya, mungkin seperti itu ya. Nah itu tadi nanti kan visi misi masing-masing juga misalkan ke depan kita ya, gitu. Nah kita mau ini lah. Kita mau itu sebenarnya ya. Nah kalau harapan saya pribadi ya di luar konteks itu, kalau saya lebih berpikir kepada kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar daripada masyarakat, kebutuhan dasar manusia. Kalau saya pribadi, kalau saya berpikir gitu, itu paling. Kalau saya itu. Nah kalau pemerintah kan banyak lagi yang dipikir, mungkin ABC yang dulu karena ada kajiannya. Ada kajiannya kan, salah satunya kajiannya kan kalau saya pribadi mengarahnya ke kebutuhan dasar. Ya kebutuhan dasar itu macam-macam. Ya ada pendidikan, kesehatan, tapi dalam artian kemudian ekonominya seperti apa gitu. Nah jadi seperti itu yang
yang perlu juga jadi perhatian. Tapi dalam artian luas ya, kalau orang harus dipahami, harus dipahami semua itu. Yang penting benar tidak untuk masyarakat kita ini. Nah, ya kalau kita pemerintah kan jelas arahnya ke sana, ya pemerintah. Nah, kalau pemikiran saya seperti itu, apa yang ditanyakan, ya saya tidak menyinggung A, B, C, D terlalu jauh, ya, tidak. Artinya ini pendapat pribadi lah. Ya, pendapat itu, pendapat itu tadi, karena pemerintah juga punya konsep gitu, punya apa, ada kajiannya yang mungkin yang prioritas lah, bahasanya ada yang prioritas, mungkin bisa ke sana. Tapi tujuannya pastilah. Yang tujuannya, yang penting goalnya, goalnya masyarakat lah gitu, goalnya masyarakat itu. Ya kalau kupas tuntasnya ke sana itu lebih mendalam. Dan mungkin dengan PJ paling kita. Nah itu yang lebih berkompeten. Ya paling tidak kita coba memposisi bahwa ini bukan hanya kita acara hura-hura atau apa, tapi sebenarnya pemerintah pun punya misi, punya visi bahwa tetap pemerintah membawa rakyatnya kan, ke gerbang kemakmuran, gerbang kesejahteraan lah, kira-kira itu di balik. Iya, yang penting begini, ya edukasi ini sangat penting gitu ya. Edukasi kepada kita semua, apapun sebenarnya ya. Kalau kita mau berbuat yang terbaik pasti baik dia. Untuk diri sendiri dulu. Kalau kita terlalu banyak membicarakan orang, kita lupa untuk diri sendiri. Seapapun kita, mau disukai atau tidak, ya itu ya. Karena apa? Saya melihat juga, ngerti kehidupan ini kelihatan gitu. Fokuslah kepada diri dulu, perbaiki diri, pikir masa depan kita, jangan tergantung di orang. Nah itu, sehingga kalau punya mindsetnya bagus seperti itu, dia tidak akan berbicara sembarangan gitu, tidak akan berbicara sembarangan, selalu menyudutkan orang, menyalahkan orang. Tapi apa yang dikeluarkan orang itu coba dicerna dulu, dipikir kenapa seperti itu. Kalau tidak cocok dengan kita, ya sabar aja, kita lihat kita apa juga. Nah begitu ya. Yang pasti kita menginginkan mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah pun bisa menyentuh ke masyarakatnya. Ya mudah-mudahan, walaupun misalkan ada kurang lebihnya lah, misalkan ada problem, itu tingkat wajar aja. Ya kalau memenuhi kebutuhan orang banyak jelas memuaskan orang banyak, maksudnya memuaskan banyak itu berat ya. Karena keinginan itu banyak gitu, ya. Nah itu kira-kira. Oke, Bu. Ya tadi pas aja tadi, kalau misalkan siapa yang berkompeten, dilihat kita jawabnya secara pribadi. Itu. Oke, sudah banyak yang kita obrolkan, hampir 30 menit sudah mendekati akhir kan, Mas Maman? Ya, kurang lebih. Sayang sekali, sebenarnya banyak yang ingin kita bicarakan di sini, tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Bung John. Sama-sama. Telah datang ke sini, dan warga masyarakat Morotawe tolong dicatat seperti tadi, perayaan HUT Barito Utara ke-74, banyak hiburan dan juga pameran yang akan Anda saksikan. Kami akan jumpa lagi di podcast berikutnya bersama narasumber menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.